Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Yunianti dengan NIM 211201008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan praktikum di Lasai yang diampu oleh uh, Ibu Anissa Humaira. Cara pertama yaitu dengan persiapan BSC atau Biosafety Cabinet, yang mana BSC ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Yang pertama ada BSC kelas 1. Fungsi dari BSC kelas 1 ini yaitu udara yang mengalir dari pengguna dihisap dan disaring melalui HEPA filter sebelum dikeluarkan ke lingkungan. Yang kedua ada BSC kelas 2, yang mana memberikan perlindungan baik-baik bagi pengguna maupun bagi sampelnya. Untuk fungsinya ini menggunakan kipas hisap untuk menarik udara dari lingkungan ke dalam kabinet, di mana di dalam udara tersebut disaring oleh HEPA filter. Kemudian yang ketiga ada BSC kelas 3, yang mana dari BSC ini memiliki tingkat perlindungan yang tertinggi, yang dirancang untuk menangani patogen yang berbahaya. Fungsi dari kabinet ini eh, sistemnya yaitu tertutup dan semua interaksi dilakukan melalui sarung tangan yang terpasang pada kabinet. Kemudian alasan pembersihan dan sterilisasi pada BSC yaitu yang pertama untuk melindungi melindungi pengguna dan lingkungan. Dengan pembersihan dan sterilisasi ini membantu untuk mencegah paparan patogen berbahaya kepada pengguna laboratorium dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu untuk menjaga sterilitas sampel, di mana BSC ini dirancang untuk menjaga sterilitas bahan atau sampel yang berada di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari akumulasi kontaminan, di mana pembersihan secara teratur dapat untuk menghilangkan sisa-sisa kontaminan yang memungkinkan terakumulasi di permukaan kabinet, sehingga menjaga efisiensi kerja pada alat tersebut. Yang keempat yaitu mencegah insiden terjadinya tumpahan, di mana dalam sebuah kasus tumpahan ini pembersihan yang cepat dan efektif sangat penting untuk menghindari penyebaran kontaminan. Kemudian alat yang digunakan untuk melakukan pembersihan BC yang pertama ada alkohol 70%, kemudian yang kedua ada kain lembut atau dapat juga menggunakan tisu. Kemudian di sini juga ada eh, beberapa alat yang berada dalam BSC. Yang pertama ada HEPA filter, di mana HEPA filter ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dan keluar dari BSC, menghilangkan partikel berbahaya dan mikroorganisme dengan efisiensi 99,99% pada ukuran 0,3 mikron. Yang kedua ada UV lamp yang berfungsi digunakan untuk mensterilisasi ruangan kerja di dalam BSC sebelum dan setelah penggunaan. Kemudian yang ketiga ada working area, di mana ruang tempat penggunaan melakukan pekerjaan secara aseptis dengan sampel biologi. Kemudian yang keempat ada kontrol panel, fungsi untuk mengontrol berbagai fungsi dari BSS sendiri, termasuk pengoperasian lampu UV, kecepatan aliran udara, dan indikator status kabinet. Kemudian yang kelima ada soket atau stop kontak yang berfungsi untuk menyediakan sumber sumber listrik untuk peralatan tambahan yang memungkinkan digunakan di dalam BSC. Dan yang keenam ada water and gas tap, di mana fungsinya ini menyediakan akses untuk air dan gas jika diperlukan selama melakukan eksperimen. Kemudian yang ketujuh ada draining valve yang berfungsi untuk melakukan pembuangan cairan atau limbah yang memungkinkan dihasilkan selama penggunaan BSC ini. Kemudian yang kedelapan ada LCD display yang berfungsi untuk menampilkan informasi terkait tentang status BSC seperti kecepatan aliran udara dan waktu pengoperasian lampu UV. Dalam penggunaan BSC ini selama praktikum ada pun beberapa alat yang diletakkan di dalamnya. Uh,
Yang pertama itu ada mikropipet dengan ukuran 10 mikroliter, 100 mikro, dan 1000 mikro. Ini diletakkan pada bagian tengah BSC. Kemudian yang kedua ada rak penyangga mikropipet, diletakkan juga di bagian tengah. Kemudian ada tempat pembuangan, ini diletakkan di bagian sebelah kanan BSC. Kemudian ada tip, eh, ada tabung falcon juga diletakkan di tengah BSC. Kemudian pada duran media dan mikrotub juga diletakkan di sebelah kiri BSC. Peletakan bagian ini pada bagian sebelah kiri sebagai sebagai untuk meletakkan alat dan bahan yang digunakan dalam BSC. Kemudian bagian tengah ini uh, diletakkan karena untuk melakukan area kerja. Kemudian yang bagian sebelah kanan itu untuk area pembuangan limbah. Kemudian pada acara kedua yaitu dengan pembuatan media. Yang pertama dalam pembuatan media basal dengan mencampurkan media bubuk, pepes dan um, bikarbonat pada gelas beker, terus dilanjutkan dengan menambahkan aquabides sebanyak 1000 ml. Kemudian difilter dengan duren steril sebanyak duren steril berukuran 1000 ml. Terus yang ketiga dengan menyalakan vakum dan tamping media yang sudah difilter. Kemudian dalam pembuatan media komplit, yang pertama pada duren steril 100 ml masukkan 10 ml FBS, 0,5 ml penstrep, dan 0,5 ml fumizon. Yang kedua dengan menambahkan media basal hingga batas leher botol duran. Yang ketiga dilakukan dengan memberikan label pada durian tersebut. Cara menghilangkan kontaminasi pada media ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama dengan melakukan sterilisasi pada alat dan bahannya. Yang kedua dengan melakukan teknik secara aseptis dan seperti penggunaan APD tidak membuka terlalu lama pada media. Yang ketiga dengan penggunaan antibiotik dan antifungni untuk mencegah pertumbuhan kontaminasi. Yang keempat, pengendalian lingkungan dengan menjaga kebersihan dan kelembapan pada area ruang kerja. Pada kondisi fisik media dapat dilihat apabila media tidak terkontaminasi ini, tampilannya akan memberikan warna yang lebih jernih dan bebas dari pertemuan mikroorganisme. Kemudian pada media yang terkontaminasi biasanya menunjukkan perubahan warna seperti sedikit adanya kekeruhan karena adanya polimer mikroorganisme seperti jamur ataupun bakteri yang bisa dilihat di bagian permukaan media. Penambahan media yang pertama bikarbonat sebagai buffer untuk menjaga stabilitas pH pada media kultur. Kemudian yang kedua dengan penambahan HEPAS dengan berfungsi sebagai menstabilkan pH media kultur, terutama ketika kultur sel ini dilakukan tanpa adanya CO2. Kemudian yang ketiga ada penambahan penstrep atau penicillin streptomycin berfungsi sebagai antibiotik untuk mencegah terjadinya kontaminasi bakteri dalam kultur sel. Kemudian yang keempat, penambahan fumizon sebagai antifungal untuk mencegah terjadinya pertumbuhan jamur dalam kultur sel. Kemudian ada penambahan FBS atau fetal bovine serum di mana sebagai sumber nutrisi yang menyediakan berbagai faktor pertumbuhan, hormon, dan protein. Kemudian pada acara yang ketiga yaitu mengenai tawing sel, di mana tawing sel ini merupakan proses mencairkan kembali sel-sel yang sebelumnya telah dibekukan. Umumnya ini dilakukan untuk mempersiapkan sel-sel tersebut agar dapat digunakan dalam eksperimen atau aplikasi klinis. Proses ini penting dalam kultur sel
masuk kultur sel kanker yang pada saat praktikum dilakukan. Eh, serta melibatkan beberapa langkah dalam pertimbangan untuk memastikan viabilitas dan fungsi sel setelah pencairan. Kemudian setelah dikeluarkan dari freezer pada suhu minus 85 derajat, eh, sampelnya itu digosok-gosokkan dengan menggunakan tangan untuk mencapai suhu ruang. Kemudian adapun kegunaan dari DMSO atau dimetil sulfoksida dalam tabung krio ini yang pertama untuk mencegah pertumbuhan kristal es, yang mana memiliki kemampuan untuk menurunkan titik beku air sehingga mengurangi kemungkinan terbentuknya kristal es di dalam sel selama proses pembekuan. Kemudian yang kedua, meningkatkan viabilitas sel, di mana penggunaan DMSO ini dapat dalam konsentrasi yang tepat dapat meningkatkan viabilitas sel setelah proses thawing. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi proses thawing. Setelah proses thawing ini, DMSO membantu dalam mengeluarkan air dari dalam sel sehingga mengurangi stres osmotik yang terjadi saat mencairkan kembali sel-sel tersebut. Kemudian pada gambar tersebut merupakan sampel sel kanker T4 T4-7D setelah eh, meng- setelah proses thawing. Kemudian pada acara yang keempat yaitu pengamatan sel. Eh, Pengamatan sel ini berfungsi dalam sel mengetahui morfologi sel dan tingkat konfluensi sel. Tersebut juga terdapat bagian-bagian dari mikroskop tersebut. Yang pertama, ada meja kerja berfungsi untuk yang relatif besar dan dirancang untuk menampung wadah besar seperti cawan Petri ataupun labu kultur jaringan. Dua, ada kondensor yang terletak di atas meja kerja dan digunakan untuk memastikan cahaya pada spesimen. Ketiga, ada lensa objektif yang berada di bawah meja kerja dan berfungsi untuk memperbesar gambar dari spesimen. Mikroskop ini biasanya dilengkapi dengan 3 sampai 6 lensa objektif dengan berbagai kekuatan pembesaran. Kemudian yang keempat ada bagian tombol fokus yang digunakan untuk menyempurnakan pemfokusan pada gambar yang diamati menjadi lebih jernih dan lebih tajam. Kemudian yang kelima ada EPIS atau lensa o- okular, bagian di mana pengguna dapat melihat gambar spesimen. Keenam ada sumber cahaya, di mana sumber cahaya ini terletak di atas kondensor dan mengarahkan cahaya ke bawah menuju spesimen. Pada tingkat konfluensi sel apabila sudah mencapai 7 sampai 80% itu perlu dilakukan subkultur. Pada saat pelaksanaan praktikum kemarin, tingkat konfluensi sel ini diperkirakan sudah mencapai hampir 90% sehingga dilakukan subkultur. Cara yang kelima yaitu panen sel, di mana panen sel ini adalah proses pengumpulan dan pemisahan sel dari kultur sel setelah mereka mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan. Ini dari tripsin ini yang pertama sebagai uh, memecah protein, yaitu untuk memecah protein menjadi peptida dan asam amino. Kemudian yang kedua ada aktivitas enzim pencernaan lain, mana tripsin ini tidak juga hanya berfungsi dalam memecah protein, namun berfungsi sebagai mengaktifkan enzim pencernaan lainnya seperti prokarboksipeptidase dan proelastase. Adapun proses hidrolisis tripsin untuk melepas sel yang pertama yaitu persiapan sel dan wadah kultur. Nah, sebelum memulai proses, memastikan bahwa sel dalam wadah kultur TCD atau flash telah mencapai tingkat konfluensi yang diinginkan. Kemudian yang kedua dengan penambahan tripsin, di mana dalam penambahan larutan tripsin ke dalam wadah
kultur yang berisi sel. Tripsin ini sebagai enzim proteolitik akan mulai bekerja dengan memecah ikatan peptida antara sel dan matriks ekstra ekstraseluler sehingga antara sel-sel itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu inkubasi, di mana setelah penambahan tripsin, inkubasi wadah kultur pada suhu sekitar 37 derajat selama beberapa menit. Keempat yaitu pengamatan sel dilakukan selama proses inkubasi, penting untuk memantau sel secara mikroskopis. Lima yaitu penghentian aktivitas tripsin. Keenam yaitu pemisahan dan resuspensi sel. Selanjutnya ada tindakan yang harus dilakukan dan dihindari ketika panen sel. Yang pertama ada tindakan yang harus dilakukan yaitu dengan mempersiapkan alat dan bahan. Dan yang kedua pengamatan sel. Dan yang ketiga ada penggantian media. Empat yaitu penggunaan tripsin yang kelima dengan menghentikan aktivitas tripsin. Yang keenam dengan pemisahan sel. Tujuh melakukan inkubasi sel. Ada tindakan yang sebaiknya dihindari. Yang pertama dengan mengabaikan konsep aseptititas. Yang kedua menggunakan tripsin yang berlebihan. Kemudian yang tiga menunda penambahan serum. Yang keempat mengabaikan pengamatan sel. Terus yang kelima ada membiarkan sel terlalu lama tanpa adanya nutrisi. Selanjutnya pada acara yang keenam yaitu penghitung sel. Penghitungan sel ini menggunakan hemositometer, di mana alat ini biasa digunakan untuk menghitung jumlah sel atau partikel mikroskopis dalam sampel cairan. Ini alasan alasan dari penggunaan hemositometer yaitu yang pertama akurasi dalam perhitungan sel, di mana alat ini memungkinkan peneliti untuk menghitung jumlah sel secara langsung di bawah mikroskop dengan memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan metode estimasi lainnya. Dengan menggunakan grid yang ada pada alat tersebut, dapat dihitung sel dalam area tertentu dan mengalihkannya hasil untuk menentukan konsentrasi sel dalam volume tertentu. Kemudian yang kedua, membedakan sel hidup dan sel mati, di mana dengan menambahkan pewarna seperti Trypan Blue, alat ini dapat digunakan untuk membedakan antara sel yang hidup dan sel yang mati. Pada sel hidup tidak akan terwarnai, sedangkan sel mati akan berwarna biru, sehingga dapat menghitung viabilitas sel secara langsung. Kemudian pada yang ketiga, pengamatan morfologi sel, di mana penggunaan alat ini tidak hanya dapat untuk menghitung jumlah sel, namun untuk mengamati morfologi dan kondisi kesehatan sel secara langsung. Pada yang keempat yaitu pengukuran konsentrasi sel yang tepat, di mana alat ini digunakan untuk menentukan konsentrasi sel, di mana alat ini digunakan untuk menentukan konsentrasi sel per satuan volume yang sangat penting dalam berbagai aplikasi seperti kultur sel, penelitian obat, dan pengujian toksisitas. Kemudian yang kelima yaitu fleksibilitas penggunaan, di mana alat ini digunakan dalam berbagai jenis sel termasuk sel mamalia, jamur, dan bakteri. Berikut merupakan gambar dalam perhitungan sel menggunakan hemositometer. Cara membedakan sel yang hidup dan sel mati, yaitu pada sel yang hidup memiliki membran sel utuh yang tidak menyerap warna tertentu seperti Trypan Blue, sedangkan pada sel yang mati tidak menyerap warna tersebut. Dan pada acara yang ketujuh yaitu uji sitotoksik MTT, di mana uji sitotoksik MTT ini adalah metode laboratorium yang digunakan untuk mengevaluasi viabilitas atau kelangsungan hidup sel dan mengukur tingkat toksisitas suatu senyawa terhadap sel. Dasar dari uji ini yaitu melibatkan reaksi kimia yang menghasilkan perubahan warna sebagai indikator aktivitas metabolisme sel.
Reduksi garam MTT adalah proses biokimia yang menjadi inti dari uji sitotoksisitas MTT, di mana proses ini melibatkan pengubahan garam tetrazolium kuning menjadi kristal formazan berwarna ungu yang tidak larut air oleh enzim dalam sel yang hidup. Berikut merupakan gambar sel, sel dalam uji MTT. Eh, Beberapa aplikasi kultur sel selain eh, dilakukan uji sitotoksik. Yang pertama, produksi antibodi monoklonat, di mana kultur sel ini dapat digunakan untuk menghasilkan antibodi monoklonat yang sangat spesifik. Kemudian yang kedua ada rekayasa genetika dan terapi gen, di mana kultur sel ini memungkinkan peneliti untuk melakukan rekayasa genetika, termasuk dalam pengeditan genom, termasuk dalam pengeditan gen penggunaan teknik seperti CRISPR-Cas9. Kemudian yang ketiga ada pengembangan vaksin, di mana kultur sel ini dapat digunakan untuk pengembangan vaksin tertentu seperti vaksin virus. Kemudian yang keempat, peng- dalam studi kanker, kultur sel ini dapat memungkinkan peneliti untuk mempelajari mekanisme pertumbuhan dan penyebaran kanker. Kemudian yang kelima, dalam penelitian biologi sel, kultur sel ini memungkinkan peneliti dalam mendalami tentang berbagai aspek biologi sel, termasuk siklus hidup sel atau apoptosis dan interaksi antar sel. Kemudian yang keenam yaitu uji toksisitas senyawa, di mana kultur sel ini juga dapat digunakan untuk menilai toksisitas senyawa termasuk bahan kimia dan obat-obatan. Kemudian yang ketujuh ada produksi protein rekombinan, di mana kultur sel juga dapat digunakan untuk memproduksi eh, protein rekombinan yang merupakan hasil dari teknik rekayasa genetika. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam eh, memaparkan hasil dari praktikum bioesai ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.